Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Ramadhani dari kelas 5A1 dengan NIM F10512310011. 1011. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu miskonsepsi pada pembelajaran hukum Torricelli yang dimana mengukur jarak paling jauh dari pancuran sebuah air yang ada dalam sebuah botol. Nah, pada kali ini akan menggunakan langkah-langkah remediasi. Yang pertama yaitu mendiagnosis miskonsepsi yang dialami peserta didik, kemudian membenturkan antara miskonsepsi dengan konsepsi yang sebenarnya atau peristiwa yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga merupakan penjelasan yang secara eligible dan plausible, dan yang terakhir adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita awali dengan pertanyaan, maksimalkah hasil belajar kamu? Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama evaluasi dan melakukan remediasi hasil belajar yang telah dilakukan. Nah, pada awal mula kita akan membahas mengenai soal diagnostik miskonsepsi pada materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, soal ini sendiri berbunyi, sebuah wadah pada gambar di samping berisi air diberi 3 lubang sejajar secara vertikal di sisi dindingnya. Ketika ketiga lubang dibuka, air memancar keluar dari masing-masing lubang. Bagaimana perbandingan jarak pancaran air dari setiap lubang? Nah, kita lihat di sini ada jarak dari permukaan air sejauh 2 meter, 4 meter, dan juga 6 meter. Dan untuk pilihannya sendiri yaitu yang A, lubang paling bawah memancar paling jauh, B, lubang paling atas memancar paling jauh, C, semua lubang memancar dengan jauh yang sama, dan D, lubang tengah memancar paling jauh. Nah, apakah jawabannya dan bagaimanakah miskonsepsi yang sering dialami oleh peserta didik? Kita bahas selanjutnya. Nah, pada soal tadi yang sudah kita bacakan, hanya sebagian kecil dari peserta didik yang memiliki jawaban yang konsisten dan benar. Dan pada faktanya, banyak peserta didik yang memilih jawaban poin A, yaitu lubang paling bawah memancar paling jauh. Nah, hal ini disebabkan karena banyak peserta didik yang menganggap bahwa semakin dalam air, maka tekanan air akan semakin besar, sehingga kecepatan pancur air akan semakin laju, dan jarak pancur air akan semakin jauh. Nah, pada faktanya sendiri, jawaban dari pertanyaan ini ataupun soal ini adalah poin D, yaitu lubang tengah memancar paling jauh. Kenapa? Nah, kemudian kita masuk ke bagian penjelasan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, lepas. 20 17 Ya, bagus kayak aku lupa gitu dipegang, jadi tahu pertanyaannya. 17 Sudah semua ya? Masih ulangan pertama ya. Lubang A jaraknya berapa? Lubang B, C, D. Mereng pula. Ya gitu, dikasih tangan gitu. Jangan ditutup lah. Mana boleh ditutup? bentar aku apa tadi? Takut deh. B berapa? Yang ulangan pertama diulang lagi kan, kamu ABC-nya belum dapat. Kayak begini kenapa nggak tahu? Iya, diulang aja. 1, 2, 3, lepas. Eligible dan plausible. Oleh karena itu, maka saya menyiapkan sebuah peta konsep yang dimana terdapat beberapa besaran-besaran dasar yang mempengaruhi dari berapa jarak pancaran air secara horizontal ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu besaran yang paling dasar yaitu tekanan hidrostatik. Yang kita ketahui besarannya adalah P sama dengan rho GH, dan kemudian mempengaruhi kecepatan pancaran dari lubang yaitu hukum Torricelli sendiri, dan hukum Torricelli sendiri di sini kita lihat merupakan persamaan turunan dari persamaan Bernoulli, yang dimana tekanan pada posisi 1 ditambah 1/2 rho V pangkat 2 1 ditambah dengan rho GH 1 merupakan sama dengan konstan pada kondisi yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan Bernoulli diperolehlah turunan dari
pancaran hukum Torricelli. Nah, hukum Torricelli sendiri ini sebenarnya lebih dahulu daripada persamaan Bernoulli. Namun, sebagai dasarnya lagi, persamaan Bernoulli ini membuktikan bagaimana hukum Torricelli ini sendiri bisa divalidasi. Nah, selanjutnya ada gerak parabola yang kemudian dapat kita ketahui. Dengan gerak parabola tersebut kita dapat mengetahui waktu jatuh air ke tanah. Nah, kemudian setelah itu hal tersebut mempengaruhi bagaimana jarak pancaran air horizontal. Nah, kedua besaran tersebut tadi, kecepatan pancaran dari lubang dan juga waktu jatuh air ke tanah. Jadi kita jadikan besaran itu merupakan X sama dengan V dikali T. Nah, kemudian kita substitusikan formula dasar tadi dari keduanya, V dan T-nya. Nah, kita peroleh rumus akhir yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2 atau 2 akar H. Baik, kita lanjut ke penjelasannya lebih jelas. Nah, hukum Torricelli ini sendiri kadang disebut dengan Teorema Torricelli merupakan hukum dalam fluida dinamis yang menjelaskan kecepatan aliran zat cair yang keluar melalui lubang kecil pada dinding bejana di bawah pengaruh gravitasi. Hukum ini pertama kali ditemukan oleh Evangelista Torricelli pada tahun 1608 sampai 1647 yang merupakan seorang ilmuwan Italia yang juga dikenal sebagai penemu barometer. Nah, untuk bunyinya sendiri itu, kecepatan aliran zat cair yang keluar dari lubang pada dinding bejana sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama dengan kedalaman lubang dari permukaan zat cair. Nah, untuk agar siswa mudah memahami pembelajaran, maka kita harus terlebih dahulu memperkenalkan apa itu hukum Torricelli sendiri. Nah, baiklah, kita lanjut. Nah, dan kita ketahui bahwa teorema Torricelli ini sendiri masuk pada pembelajaran fluida dinamis. Nah, di sini kita ketahui fluida dinamis membahas mengenai fluida yang bergerak. Prinsip dasar yang digunakan untuk menganalisis aliran fluida adalah persamaan Bernoulli yang merupakan penerapan hukum kekalan energi pada fluida. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada peta konsep, hukum Bernoulli merupakan dasar dari hukum Torricelli ini sendiri. Nah, kita dapat melihat rumusnya dengan besaran-besaran ataupun keterangan-keterangan ini. Kita lanjut. Nah, dengan penurunan rumus Torricelli, kita ketahui jika kedalaman air sama dengan H, maka kecepatan air yang memancar keluar dari lubang tersebut dapat diperoleh dari turunan bersamaan Bernoulli yang berikut ini. Untuk mencari kecepatan ataupun mencari rumus dari Torricelli ini sendiri. Nah, di sini kita ketahui seperti rumus P1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 PV kuadrat sama dengan konstan, dan kemudian kita sederhanakan dan akhirnya kita peroleh rumus akhir yaitu V sama dengan akar 2 GH atau G dengan merupakan gravitasi dan H merupakan ketinggian dari titik acuan. Nah, untuk jarak pancaran fluida yang keluar dari lubang itu merupakan X sama dengan V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Karena pancaran mengindikasikan gerak parabola, maka kita mengambil GLBB, yaitu gerak parabola. Di situ untuk waktu sendiri kita bisa ambil V0 dikali T sama dengan 1/2 GH, ya. Nah, jadi V0-nya kan kita titik acuannya dari dasar, berarti udah pasti 0. Jadi T-nya sama dengan kita jadikan akar 2Y/G. Nah, itu merupakan cara untuk kita mencari kecepatan dari air ini jatuh ke tanah. Baik, kita lanjut. Nah, kita menjelaskan bagaimana formula dari jarak pancur air ini kita peroleh. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa rumus dasar dari jarak pancur itu sendiri merupakan hasil perkalian dari kecepatan pancur air dengan waktu jatuh air ke tanah. Nah, dari situ kita substitusikan seperti yang sudah saya jelaskan di peta konsep.
Sehingga kita peroleh bahwa X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Dengan keterangan bahwa H1 merupakan kedalaman lubang dari permukaan air, dari atas air. Apabila ini wadah, maka dari permukaan atas. Kita ukurnya ke lubangnya, lubang air yang tempat air memancur. Dan kemudian H2 itu sendiri merupakan jarak lubang dari dasar botol. Acuan berarti dari bawah, entah itu tanah ataupun ya pokoknya acuan bawah dari dasar botol itu sendiri sampai ke lubangnya. Nah, jadi dengan demikian kita peroleh bahwa X sama dengan 2 akar kedalaman lubang dari permukaan air dikali dengan kedalaman lubang dari dasar botol. Dengan demikian kita peroleh bahwa hubungan mereka sendiri bahwa semakin besar H1 dan juga H2, maka akan semakin besar pula jarak yang ditempuh oleh pancuran itu. Namun apabila H1 mengecil, maka jaraknya akan semakin kecil. Begitu pula apabila H2 mengecil, maka jaraknya akan semakin mengecil. Nah, lebih jelas lagi, untuk jarak pancaran air ini sendiri berdasarkan persamaan dan hubungan kecepatan waktu, maka lubang paling atas itu kedalaman dari permukaan air H1 dan tekanan hidrostatis yang kecil. Namun jarak dari dasar ke lubang H2 besar. Maka apabila kita hubungkan hasil dari H1 dikali H2 itu sama dengan kecil. Ibaratnya saat kamu mengalihkan 1, yaitu ukuran H1 yang kecil, dengan H2 yang besar, 9. Maka hasilnya adalah 9. Nah, apabila kita bandingkan dengan lubang tengah, dengan kedalaman dari permukaan air H1 dan tekanan hidrostatis yang sedang, dan jarak dari dasar ke lubang H2 yang sama besar dengan H1, maka hubungannya hasil H1 dikali H2 itu mendapatkan hasil yang paling besar. Nah, ibarat katanya kita memiliki 10 meter. Apabila jarak H1-nya 5 dan jarak H2-nya 5, maka kita kalikan keduanya hingga menjadi 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, itu berbanding jauh dengan lubang paling atas. Nah, apabila kita bandingkan lagi dengan lubang paling bawah, yang dimana banyak siswa peserta didik yang memilih bahwa lubang paling bawah memiliki jarak tempuh yang paling besar, padahal pada nyatanya dalam kedalaman dari permukaan air H1 dan tekanan hidrostatis yang besar, namun jarak dari dasar ke lubang H2 yang kecil, maka hasil H1 dikali H2 itu tetap saja kecil, sama dengan lubang paling atas. Ibarat katanya jika tekanannya besar dan jarak dari atas itu besar, 9. Kita kalikan dengan H2 yang kecil, 1. Maka 9 dikali 1 sama dengan 9. Dia tidak bisa menyaingi dari lubang yang tengah. Nah, sehingga kita peroleh. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, lepas. Bahwa jarak pancar paling jauh adalah air yang memancur pada lubang tengah botol. Nah, seperti yang kita lihat lagi ini dari video yang saya 20. 17. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri kita dapat lihat dari dimana toren yang kita lihat itu sering diberi seperti menara untuk agar jarak pancuran air itu semakin jauh dan juga semakin laju. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari hukum Torricelli ini sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam menggunakan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.